Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kembali kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk waktu istirahat yang sudah Engkau berikan pada kami pada malam yang baru saja berlalu. Di pagi hari ini ya Bapa, sebelum kami mulai dengan segala rencana dan tanggung jawab kami juga membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat memahaminya. Kami percayakan semuanya ke dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan 38. Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan 38. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dan oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah dan senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan Dia. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tak terasa kita sudah memasuki minggu-minggu Advent, yang artinya memasuki minggu atau masa penantian, yang bukan hanya sekedar menanti tibanya hari Natal, tetapi lebih menanti kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, dalam ayat 36 tadi dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara, dalam ayat ini ada beberapa yang penting dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan dalam masa penantian ini, yaitu berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Nah, saudara, pada umumnya orang suka akan pesta, dan pesta juga biasanya membawa kegembiraan dan kebahagiaan. Tidak ada yang salah dengan pesta itu, tetapi menjadi salah bila dalam pesta itu manusia menjadi lupa diri. Pesta pada waktu itu memang seringkali berakhir dengan bermabuk-mabukan dan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya, yang tidak Tuhan sukai. Orang mabuk, saudara, tidak akan sadar atau tidak akan pernah tahu apa yang dia lakukan dalam kemabukannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berjaga-jaga agar hati kita jangan sampai condong pada kejahatan, pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Berjaga-jagalah. Maksudnya supaya tetap waspada, hati-hati dalam menjalani hidup dan dalam menyikapi sesuatu, supaya tidak mudah tertipu atau tidak mudah tergoda untuk kemudian pada akhirnya menyangkali iman atau lupa pada Tuhan. Ketika kita misalnya harus berhadapan dengan kesakitan, kesusahan, ataupun sebaliknya, ketika kita mengalami keberhasilan atau kesuksesan dalam hidup,
khususnya dalam masa penantian ini. Kita jadi tidak mudah ketika berjaga-jaga, tidak mudah tergoda untuk pada akhirnya lupa pada Tuhan atau menyalahkan Tuhan atau meninggalkan iman kita. Menjaga hati kita supaya tidak terpengaruh hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang salah. Menjaga hati supaya tidak melupakan Tuhan dalam segala keadaan. Saudara, mengapa kita perlu menjaga hati? Karena hati sesungguhnya adalah pusat perjumpaan kita dengan Tuhan di dalam doa. Dalam kitab Amsal 4 ayat 23 dikatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Karena apabila hati kita baik, maka baik jugalah sikap, perkataan, dan juga perbuatan kita. Dan ini semua, berjaga-jaga ini dikatakan tadi, dilakukan senantiasa. Artinya terus-menerus sepanjang perjalanan hidup kita. Kita harus hati-hati, kita harus waspada. Dan bukan hanya waspada, tapi juga dikatakan dan sambil berdoa. Artinya semua itu dijalani bersama dengan Tuhan. Tetap ingat bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dia yang memberi kita kemampuan untuk dapat bertahan dalam menghadapi segala peristiwa kehidupan. Menjaga hati sebagai tempat perjumpaan dengan Tuhan dalam doa. Karena doa adalah sebenarnya mendasari kehidupan beriman kita. Disitulah kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Disitulah kita bisa memiliki hubungan yang akrab, yang erat dengan Tuhan kita. Di mana dengan begitu senantiasa mengingatkan kita bahwa hidup kita sekarang ini, dalam masa penantian ini, kita sadar bahwa kita tidak sanggup berjaga-jaga bila hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Melainkan hanya mampu bila kita bersandar pada kekuatan dari Allah dan memiliki keyakinan, tetap percaya bahwa Allah akan menjaga dan mencukupkan kehidupan kita. Karena itu, berjaga dan berdoa akan membuat kita tidak mudah tergoda untuk menyangkali iman. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita bersama di setiap perjuangan hidup setia menantinya dengan berjaga-jaga, dengan penuh kewaspadaan, senantiasa memohon serta mendapatkan kekuatan Allah untuk bisa tetap bertahan dari semua yang harus terjadi di saat-saat penantian ini hingga kedatangannya kembali. Kita dapat tetap setia dalam mengasihi Tuhan. Mari kita tetap berjaga dengan setia, dengan menjaga hati, dengan berdoa dalam menanti kedatangannya. Hingga kita mampu berjuang untuk hidup benar sesuai kehendaknya dan tetap dapat terus peduli, berbagi kasih Allah pada sesama yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur karena Engkau selalu mengingatkan pada kami, supaya dalam menjalani hidup ini, kami hati-hati, kami tetap waspada, kami boleh tetap melekat kepada Tuhan. Dalam doa kami datang untuk dapat tetap mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup yang Kau percayakan ini, hingga kami dimampukan melewati setiap tantangan yang ada. Ya Bapa, kami juga mempercayakan hidup kami sepanjang hari ini dengan segala tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mampukan kami untuk dapat melewati hari ini juga dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut.
Tuhan Yesus memberkati.